Hai teman-teman LSParians, ketemu lagi di Leader Pods kali ini sesi 4 dan bareng saya Taufan Akbari dan tentunya tamu yang luar biasa, dan di studio ini juga ada teman-teman rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi dari LSPR Institute Communication and Business. Nah, siapa yang akan menjadi sahabat bicara saya pada hari ini di sesi Leader Pods yang keempat? Beliau adalah sosok yang nggak cuma inspiratif tapi masih muda. Kalau saya lihat IG-nya, wah, kesana kesini nggak bisa dia mencerminkan perpaduan antara milenial dan Gen Z. Ya, dan ini menarik karena hidup di 3 dunia, dunia radio, lalu di dunia konten, dan terakhir masuk sebagai pengusaha dalam aspek industri kuliner. Nah, jadi spill sedikit, sosok ini adalah pendiri dari salah satu brand kuliner namanya Guresu, restoran sushi halal yang terkenal dengan konsep affordable omakase. Nanti mungkin apa itu omakase kita akan tanya yang bersangkutan. Nah, dan yang paling penting tamu kita pada episode 4 ini adalah seorang content creator juga, nulis buku juga, tinggal nunggu yang lain yang belum dibikin apa nih ya. Pokoknya banyak banget. Intinya teman ini terus berkarya dan cari kehidupan yang bermakna. Yang menarik, saya perhatikan dari 2021 kalau saya nggak salah punya hashtag bertumbuh bermimpi. Wah ya, siapa lagi kalau bukan Esa Mahendra. Apa kabar bro? Luar biasa. Wah, Mas Novan luar biasa. Nah ini kebanggaan LSPR karena alumni. Tapi nggak usah Alumni. tanya lulus tahun berapa. Nggak, ditanya juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lulus tahun berapa? Lulus tuh tahun 2000, masuk 2006, lulus 2010. 2010. Ah, Ya batch 10. berarti kalau di hadapan kita adalah adik-adik mahasiswa saat ini batch Iya. 28. Yes. Jadi usianya baru terpaut 18 tahun. Itu dia. Ya. Oke. Nah, Mas Bro, jadi Iya. ini adalah sesi podcast yang tentunya berharap bisa kasih banyak inspirasi ke teman-teman Gen Z di luar sana yang saat ini mungkin lagi bingung, aduh bisnis nggak ya? Kalau bisnis apa ya? Iya, Atau iya. mungkin ada kegalauan-kegalauan tertentu ya, banyak keraguan. Nah mudah-mudahan Mas Esa ini bisa kasih banyak insight hari ini. Nah mungkin di awal kita tuh kepo banget ya, perjalanan karirnya tuh kan cukup berwarna. Dari radio, Betul. konten, terus Mas. bisnis makanan. Nah kira-kira benang merahnya apa? Bro, untuk hingga peran ini bisa jalan gitu. Dikasih inspirasi buat teman-teman di sini. Oke, benang merahnya sebenarnya datang dari sebuah keterdesakan ya. Jadi kan dalam hidup ini kita kan nggak selalu hidup enak ya. Pasti ada momen-momen dalam hidup kita tuh ujian, cobaan, dinamikanya kan selalu ada ya Mas. Nah proses ketika transisi itu tuh demikian terjadinya ya karena memang kondisi pada saat itu. Sebagai contoh waktu itu ketika lagi di radio. Mungkin bisa cerita sedikit Oke. radio tahun berapa, jadi apa sampai akhirnya sekarang, singkat aja. Oke, lulus tahun dari London School itu 2010, habis dari situ langsung kerja sebagai creative assistant dan reporter di grup MRA. Waktu itu radionya masih ada, udah nggak ada sekarang, namanya Trax FM, dulunya MTV. Terus sempat lompat dulu ke retail, masuk S Hardware, nyasar selama setahun. Sebelum itu sempat dagang bakso juga. Oh iya? Dagang bakso karena quarter life crisis ya. Wow. Jadi kita Itu bersama istri atau belum itu? belum, Oh, belum. Masih oke. single waktu itu, umur 25 tahun, mimpi banyak tapi ternyata ada ujian yang dimana pekerjaan gak ada, mengharuskan gue waktu itu ya dagang bakso beneran, yang bikin mie ayam sendiri, belajar, jagain gerobak gitu. Sekitar 6 bulanan lebih lah waktu itu. Habis dari situ masuk ke S Hardware waktu itu ya, boleh nama brand disebut ya, maaf ya. Boleh. Nyasar di retail, balik lagi ke radio waktu itu Indika FM, grupnya Indika. Waktu itu ada radio namanya Hits. Dari Hits, hitsnya selesai, dipindahin ke Indika. Di Indika juga waktu itu kondisi industri radio juga lagi kurang baik ya, karena proses shifting tren online dan lain-lain. Jadinya tren radio waktu itu turun, pengurangan karyawan. Udah mulai, tahun berapa itu? Itu 2018 akhir. Oke. 2018 akhirnya mau nggak mau resign, nganggur. Jadi pengangguran waktu itu luntang-lantung, terus akhirnya berpikir untuk bikin konten. Itu udah menikah? Sudah menikah. Menikah di tahun? Menikah di tahun 2015. Nah ceritain, mungkin ini hal yang menarik karena jodohnya nggak jauh-jauh dari apa yang Yes. dilakuin. Boleh cerita sedikit? Jadi selama di radio itu ketemu istri yang sekarang jadi istri ya, namanya Anka. Anka juga aktif di podcast namanya Rapot. Sekarang MC juga. Ya ketemunya di situ, kita punya background yang sama.
satu kampus juga tapi nggak pernah ketemu, kampusnya di London School juga. Aneh memang ketemunya di radio waktu itu. Terus dari situ yang tadi seperti yang udah gue sampein Mas, jalan di radio, terus kita berpisah ya, maksudnya dia ada di grup yang lain, saya di grup yang lain. Waktu itu grup radio tempat saya bekerja lagi kolaps, saya resign. Istri juga waktu itu juga udah mulai memutuskan juga nggak berapa lama dia resign juga dari radio dan fokus untuk MC waktu itu. Jadinya ya dinamika kehidupan ketika sudah berumah tangga, sudah bekerja itu benar-benar yang ya mind blowing banget ya. Prosesnya dari nganggur itu terus kita bingung, belum lagi ada ujian dan masalah rumah tangga juga ya. Jadi buat yang sekarang masih single, masalah rumah tangga itu ada. Jadi ketika adalah masalah COVID juga termasuk masalah satunya. COVID salah satu, tapi itu di 2021. Oke. Kan waktu gua nganggur itu di 2019. Jadi start bikin konten itu di 2019. Bingung mau ngapain, akhirnya sama istri kita udah jarang ngobrol nih, sibuk dengan urusan masing-masing, terus juga dengan apalagi udah ada anak ya, anak masih bayi. Jadi lumayan jet lag ya kondisinya saat itu ketika berumah tangga. Jadi ngerasa hubungan komunikasi antara suami istri ini kurang solid. Akhirnya ya udah deh, biar kita ada waktu untuk ngobrol, gimana kalau misalnya kita bikin podcast aja deh sekalian. Dulu waktu itu podcast Belum seramai sekarang. belum seramai sekarang. Iya. Belum seramai sekarang. Waktu itu mulai YouTube juga subscribernya baru 22 orang ya. Sekarang udah puluhan ribu kalau nggak salah. Sekarang udah 90 ribuan lah. Wow, Sudah 90 ribu luar Itu biasa. lagi vakum juga. Gitu ya. Karena lagi ngurusin bisnis. Oke. Dari situ 2019 start, 2020 COVID, bisnis di online waktu itu makin tinggi, jadi berkembang. Konten YouTube podcast waktu itu jadi main income, Ya. jadi main profesi juga waktu itu. Kita punya tim ada 8 orang, ya setupnya kayak kurang lebih kayak begini waktu itu, ngejalanin di rumah, ada studio sendiri. Di waktu yang bersamaan kita di akhir 2020 itu mulai karena COVID banyak orang kirim-kirim makanan kan, Iya. bantu-bantu posting. Nah di situ kita mulai ada peluang di situ untuk kita mulai bikin bisnis makanan. Nah di 2021 tanggal 3 Januari kita bikin waktu itu namanya Guresu, yang kita mulai dengan jualannya online, 3 menu di kontainer, 4 karyawan aja, korban PHK semua. Wow, itu 2000. 2021 awal. 2021. Kita buka di Bintaro sektor 1 Tangerang Selatan di kontainer kecil ukuran 4 kali 2 meter. Jualannya cuma 3 menu secara online. Jadi orang kalau mau mesen tuh harus WhatsApp dulu. Apa aja 3 menu itu? 3 menu itu rata-rata menunya menu sushi roll gitu. Ada salmon bomb, salmon aburi roll, sama salmon salad. Cuma 3 menu itu doang. Di platform online waktu itu kita nggak masukin karena ya masih apa ya, masih trial ya, masih bingung juga gimana cara jualan waktu itu. Jadi benar-benar segala proses pusing-pusing ya kita lakuin aja semuanya. Itu sih. Nah, yang menarik adalah dalam proses bangun bisnis itu kan kadang-kadang ada lone ranger sendiri gitu ya. Yes. Mau nanya sama orang takut gitu ya. betul. Lalu mau ngobrol kadang-kadang ngerasa introvert, udah coba dulu. Tapi kan kalau bicara bisnis ini peran mentor tuh penting banget. Nah, lu punya sosok yang dianggap mentor nggak, yang akhirnya bisa ngebimbing sampai sekarang, atau siapa yang lu tuakan dalam proses menjalankan bisnis ini sampai sekarang? Perjalanannya waktu di 2021 ya itu benar-benar feeling lonely ya, benar kata seperti Mas Tovan yang sudah sampaikan tadi. Ketika kita memulai bisnis pasti kita akan ngerasa kita nggak punya teman gitu. Apalagi proses transisi dari gue yang dulu adalah orang kreatif, Temu banyak orang. ketemu terus juga rata-rata orang media yang memang nggak punya usaha, yang memang sejarah dari sisi pekerjaannya profesional aja itu kan. Di radio juga begitu, jadi nggak ada teman untuk bertanya, nggak ada teman untuk bisa konsultasi, semua dilakukan trial and error waktu itu. Nah proses ketemu mentor itu perjalanannya adalah ketika bisnis itu sudah mulai berkembang. Ada concern waktu itu di akhir 2021, bisnis mulai turun trennya. Karena di 2021 orang kan PPKM sudah mulai lunak ya. Iya. Sudah mulai banyak vaksin, sudah mulai dibuka. Nah, tren jualan makanan secara online itu drop sampai 60%. Wow. Jadi nah di sini tricky pointnya adalah bagaimana pengusaha ini bisa pivot waktu itu. Kondisinya gue waktu itu gimana ya? Kondisinya udah nggak ideal nih. Cash flow-nya udah nggak Cash flow-nya udah nggak aman itu. Pilihannya ya udah tinggal ya udah tutup aja kali ya. Nah, cuman memang
ada perasaan yang mimpinya kan tinggi ya, mimpinya besar. Waktu itu memang sampai detik ini pengen menjadi pengusaha F&B ya udah dari dulu, dari zaman jualan bakso. Nah makanya kalau nyerah kayaknya sayang gitu ya. Akhirnya kita coba fight lagi, kita coba dari sisi brand positioningnya. Guresu waktu itu masih ada di Bintaro. Kalau mau kita ngambil market yang middle up, kita nggak bisa terus stay di situ waktu itu. Makanya waktu itu kita memutuskan untuk pindah, cari tempat karena online udah mulai turun. Oke, berarti kita berpikir untuk mulai cari dine in deh, tempat dine in. Kita dapat di Kemang, ketika Kemang buka, baru di situ opportunity kebuka. Salah satunya berkenalan dengan partner yang juga mentor gue sekarang. Okay. Yaitu Doni Pramono, ownernya dari Sour Sally. Oh, oke. Itu jadinya, nah disitulah proses dimana belajar mulai lebih detail lagi ya, lebih deep lagi kita ngomongin soal bisnis F&B. Karena buat orang di luar tuh ngelihat ketika contoh lah kita punya temen punya usaha makanan, punya buka restoran, pasti ngebayanginnya enak banget ya gitu, seru banget kayaknya punya restoran, punya bisnis makanan. Tapi di balik itu semua ternyata banyak sekali hal-hal yang bikin kepala pengen pecah. Gitu, banyak hal yang kita tuh dari tadinya kerja di media tiba-tiba fokus di F&B dan punya usaha, punya karyawan segala macem. Challenge-nya berbeda banget, level dari pusingnya, level dari stresnya beda banget. Makanya waktu itu ketemu dengan mentor ini jadi hal yang berkah juga, karena Lebih kemana, aspek teknisnya atau ke aspek non teknis gitu? banyak hal sih Mas. Ketika kita Dua-duanya. punya mentor tuh ya slash investor juga, paradigma kita tentang bisnis jadi terbuka lebar ya. Maksudnya selama ini kalau point of view kita hanya ngomongin masalah gue punya produk bagus, terus gue cari pembeli, that's it. Sesimpel itu kan. Gimana caranya produk kita bisa dibeli sama orang. Tapi ternyata selain itu banyak aspek yang harus kita pikirin sebenarnya. Visinya mau kemana bisnisnya, terus ya end game-nya mau kayak gimana. Terus juga bagaimana kita bisa nge-scale up bisnis yang tadinya berawal dari kontainer, terus bisa Naik naik kelas gitu ya. Concernnya di situ kita, bagaimana bisa mengeskalasi bisnis itu menjadi lebih besar. Itu bagaimana dari profit yang tadinya cuma sekian rupiah kita bisa eskalasi menjadi lebih besar lagi. Proses itu yang kita lakukan tuh. Bagaimana itu nggak didapetin dari orang lain gitu. Memang harus dari orang yang benar-benar juga berkecimpung di dalam bidang yang sama. Nah, ini untuk inspirasi teman-teman. Kita nggak bicara detail, tapi kalau bicara nanti kita akan masuk ke Guresu detail, tapi ini mungkin secara umum dulu untuk inspirasi. Detik ini valuasinya ada. Kalau jujur-jujuran Iya, ya Mas. jujur-jujuran. Valuasi kita nggak pernah concern untuk ngitung valuasi sih Mas. Kenapa? Karena ketika kita ketemu dengan mentor, ketika kita nanya, kita ngomongin masalah valuasi, justru fokusnya bukan ngomongin masalah valuasinya, tapi bagaimana bisnis itu bisa sustain. Itu ngomongin masalah valuasi. Apalagi ada di Red Ocean Business ya, restoran ya, kuliner. Kita ngomongin masalah valuasi gitu. Banyak kok startup yang awal-awal ngomongnya valuasinya sekian M. Betul. Tapi in the end of the day sekarang banyak yang collapse juga. Betul. Gitu kan, kena ya banyak hal yang ternyata bisnisnya nggak jalan gitu. Jadi valuasi kita nggak terlalu memusingkan dengan valuasi itu, karena jadinya jadi terlalu ngejar ke valuasi tapi nggak mikirin core dari bisnisnya juga kan salah juga. Betul. Nah, ini sebelum masuk ke Guresu secara teknis ya, gue pikir teman-teman Experience dan pendengar yang lain pengen kepo juga, pengen tahu lebih lanjut. Dalam proses bangun bisnis tuh ada yang bilang sebelum bangun bisnis kita harus selesai dulu dengan kitanya sebagai owner. Mind, body, soul-nya tuh harus matang dulu, ya kan? Dan lu punya hashtag bertumbuh bermimpi, lalu bikin buku, bikin konten, nyemakan kasih semangat ke orang di saat mungkin kita lagi nggak semangat tuh. Iya. Nah mungkin bisa cerita nggak? Yang pertama adalah gue yakin keluarga itu salah satu jangkar lo yang paling kuat. Betul. Iya kan. Betul. Dan boleh cerita nggak siapa sih yang bikin lo tuh bisa kembali ke akar di rumah yang bisa balikin energi gitu ya. Iya. Dan dari situ kira-kira makna dari filosofis yang lo create itu apa hingga akhirnya bisa ngebawa Esa di titik ini dan ngembangkan bisnis yang ada. Iya. Tadi nyambung dari omongannya Mas Taufan, ketika kita punya bisnis kita harus selesai dulu dengan diri kita. Iya.
sayangnya itu nggak terjadi di diri gue. Oke. Gitu. Jadi memang kondisi ketika membangun bisnis itu adalah proses yang perjalanan yang benar-benar ada sisi spiritualnya juga ya, dimana di situ gue juga jadi bertanya tentang kenapa skenario hidup ini sebagai punya usaha itu harus datang di diri gue yang nggak punya background pengusaha. Orang tua nggak ada? Orang tua nggak ada. Orang tua sekarang bokap pensiunan PNS, sekarang buka warung di rumah. Wow. Ya entrepreneur juga sih. Ya. Buka warung gitu ya karena udah pensiun. Nyokap juga ibu rumah tangga biasa. Jadi dari secara DNA nggak ada tuh. Nah ini memecahkan background. stigma ya. Iya. Ya katanya orang yang sukses jadi entrepreneur, bangun bisnis minimal ada DNA dari orang tua. Dan ini enggak. Nggak ada. Nggak ada ya? Kalau misalnya punya orang tua yang pengusaha, mungkin kita as a privilege kita bisa ya. Karena titik startnya udah beda. Secara mindset oke. udah beda tuh. Anak pengusaha ya pasti orang tuanya akan ngajarin bagaimana berbisnis. Nah kalau gua kan bokap pegawai negeri, surrounded keluarga juga nggak ada yang pengusaha, jadinya semuanya ya learning by doing. Dan ketika mencoba untuk ngomong ke bokap sama nyokap gitu ya, mau jadi entrepreneur, pasti kan ada apa ya namanya perspektif kritis kan. Betul. Kayak ada kayak mungkin diremehkan atau Betul. mana bisa sih gitu kan. Betul. Nah itu gimana ngelewatin fase itu? Pasti kalau orang tua tuh lebih kepada khawatir ya, karena sudah punya istri, sudah punya anak, apalagi namanya kita bisnis itu kan nggak kayak kita kerja kantoran yang dimana setiap bulan itu udah pasti kalau nggak di tanggal 25, di tanggal 30, 31 gajian gitu kan. Kita nggak mikirin lain-lain gitu. Job Cycle-nya desk jelas lah ya. Cycle-nya jelas, tapi ketika kita punya bisnis, cycle-nya nggak jelas tuh, income-nya nggak jelas. Ada momen hari ini pengunjung yang datang ke restoran rame, besoknya bisa aja tiba-tiba nggak ada yang datang sama sekali. Jadi kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak pasti ketika kita berurusan dengan bisnis. Nah balik tadi ketika kita ngomongin ke akar, kondisi kita overthinking, anxiety, terus juga low self esteem kita drop, langsung pasti jatuh semua tuh. Nah yang udah pasti baliknya ya ke keluarga ya, ke ya tadi bilang Mas Taufan sendiri ke akar, dimana ya ketika kita balik ke keluarga, kita balik ke rumah, ada istri, ada anak, ya stresnya tetap ada. Gitu. Itu ada momen dimana kayak lo nangis-nangisan bareng gitu sih sama istri sama anak gitu? Ke istri sering. Wow. Ke istri sering karena ya ketika kita dealing with business itu ada hal-hal yang emang kita sudah usaha, ikhtiar dan tawakal kita sudah kita lakukan gitu ya. Tapi kan resultnya kan bukan kita yang nentuin. Betul. Gitu. Pasti Tuhan Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala yang nentuin gitu. Kita nggak bisa. Nah, ketika proses kita nunggu jawabannya itu dari usaha yang kita lakukan, jawabannya kan nggak ketahuan. Nah, proses di situnya Mas yang kita hopelessnya di situ, nangisnya di situ, capeknya, ngerasa letihnya, ngerasa stresnya di situ. Nah terus kadang-kadang dapat bounce back momennya kayak gue nggak boleh nyerah nih. Pokoknya gue harus jalan terus ya, no matter what gitu. Kayak tadi lu bilang kan kayak mimpinya besar gitu. Gimana tuh? Guresu itu kan kita ngejalanin bisnis ini udah jalan 4 tahun ya. Jadi ketika perasaan mau nyerah itu, sampai detik ini kita masih ngerasain pengen nyerah rasanya. Wow. Itu nggak mungkin nggak tiba-tiba enak aja terus nggak, tetap struggling juga. Tapi once ketika kita ngerasa sudah berada di titik nadir, berada di posisi yang kita kayaknya udah di ujung jurang gitu ya, kayaknya udah selesai nih. Tapi ketika kita ngeliat di depan kita ada jurang, kita ngeliat ke belakang, perjalanan yang udah kita lakukan selama ini udah jauh ternyata. Gitu. Terus kita ketemu dengan orang lama yang akhirnya ketemu lagi, terus mereka ternyata diam-diam memperhatikan dari media sosial dan mereka appreciate dengan apa yang kita lakukan. Dan gue jujur, gue salah satu orang yang sangat appreciate apa yang lo lakuin. Tapi kan gue diem aja. Gue ngedoain dari jauh. Terima kasih. Ya, gue respect sama lo. Karena memang apa ya, make it happen. Kadang-kadang kan orang punya ide wacana tuh di langit. Yes. Dalam proses eksekusi, nah udah tuh hilang. Selesai. Nah, iya. Selesai. Nah itu memang itu terjadi Mas. Itu terjadi ketika kita dalam perjalanan ini kan nggak selalu enak tadi ya seperti gue bilang. Dalam perjalanan ini pasti akan grafiknya akan naik turun. Nah ketika grafiknya lagi drop, yaitu kita ngelihat ke belakang apa yang sudah pernah kita lakukan, apa yang kerja keras yang selama ini sudah kita lakukan, terus lebih lagi juga ngelihat bagaimana karyawan-karyawan sekarang yang berada di naungan gue itu punya rasa percaya gitu, dan juga di sisi guanya juga ada tanggung jawab kan. Bagaimanapun kalau dulu kita kerja di kantor yang kita pikirin cuma diri kita doang.
Tapi ketika kita punya usaha yang kita pikirin nggak cuma diri kita, tapi kita mikirin karyawan kita dan juga kita mikirin keluarganya karyawan kita. Betul, Jadi Sama banyak gerbong-gerbongnya tuh ya. sama gerbong-gerbongnya ke belakang tuh pasti kita pikirin juga. Nih orang kalau misalnya nggak kerja nanti nasibnya gimana gitu ya. Boleh tahu sekarang total karyawan berapa? Total kalau di Guresu ada 10, kalau yang di outlet yang baru kami di Bintaro Exchange ada 5, 6, 7, 17 orangan lah. Wow, nah ini kita akan masuk nanti ke Guresu perlahan. Tapi sebelum masuk ke intinya, banyak teman-teman yang sekarang lagi mau memantapkan diri untuk bangun bisnis, kadang-kadang terkendala di branding, nama. Aduh, gue cari nama yang pas tuh apa ya? Iya. Nama yang keren tuh gimana ya? Udah dapat nama, dicek ke Haki, udah ada yang pakai tuh. Betul. Nah, boleh cerita nggak sedikit? Lo kasih insight ke FL Experience dan para pendengar. Kira-kira gimana sih tips untuk cari nama bisnis yang oke Oke. dan bisa long last gitu loh? Oke, kalau nyari nama sebenarnya nggak perlu yang ribet-ribet sih sebenarnya. Guresu artinya apa? Grace. Ah, oke. Karena kata serapan kan orang Jepang itu kan nggak bisa ngomong bahasa Inggris ya. Jadi grace itu jadi guresu. Artinya Guresu. rahmat, guresu. Bukan rasa gerusu. Bukan. Itu juga nyarinya nggak yang emang kita semedi gitu. Terus kita nggak bener-bener mikirin. teliti gitu nggak? Teliti nggak. Jadi perjalanannya emang kita mau buka usaha waktu itu lagi COVID terus bingung. Kita mulai dari mana ya? Karena istri nanya, kita mulai dari mana ya, Mbak? Gitu. Karena manggil gue kan Baba kan. Mulai dari mana ya? Dari cari nama dulu kali ya. Aduh, namanya apa ya? Udahlah kita jalan-jalan dulu, kita masuk mobil, Oh, jalan-jalan. nyari langsung nyari nyari inspirasi. inspirasinya gitu karena kan orang nggak ada yang keluar kan, kita pakai mobil keliling-keliling Sudirman nyari apa ya namanya, Itu nyari nama tuh ya? nyari nama sambil jalan aja karena kan stres kan di rumah Iya, terus kondisi iya, COVID kan. Cari aja di googling apa ya, kayaknya pengen rahmat nih, kita pengen ngasih rahmat, nyebarin rahmat lewat makanan gitu. Akhirnya ketemu kata yaitu Guresu yang artinya grace, rahmat. Sesimpel itu doang sebenarnya. Dari situ udah langsung sadar bro, daftarin langsung ke Haki gitu? Enggak? Belum ya? Belum. Oke. Waktu itu ketika kita udah dapat nama, terus juga oke, kita butuh logo ya. Kita butuh logo waktu itu. Terus karena waktu itu online dan di saat itu juga banyak teman-teman yang di PHK bikin usaha makanan ya. Kan waktu itu momennya banyak orang kirim-kirim makanan kan. Mesen makanan online, tiba-tiba teman kita, tetangga kita jualan makanan. Nyampe di rumah tuh banyak banget orang ngirimin makanan untuk kita bantu posting, untuk bantu kita promoin, untuk kita posting-posting. Terus kita ngeliat di situ kalau ternyata packagingnya rata-rata sama. Terus logonya juga rata-rata yang logo yang bisa dapetin di Canva, yang gitu-gitu waktu itu. Terus di situ kita mulai berpikir kritis. Ketika orang memiliki bisnis yang sama seperti kita jualan makanan, how we can differentiate with others gitu. Iya. Gimana Value caranya? propositionnya apa? Iya gitu. Nah waktu itu sesimpel oke, kalau misalnya packagingnya rata-rata sama, yang coklat gitu yang beli di e-commerce, yang tinggal ditempelin stiker, paham gak sih kalau kita mulai buka usaha kan kayak gitu. Nah kita waktu itu nekatnya adalah kita harus spend budget yang serius di mana kita membentuk persepsi itu. Kan kalau belajar dari kampus kan dulu kan PR itu is all about ini kan, persepsi kan. Perception. Jadinya kita gimana image kita bangun. Nah waktu itu kita hire teman kita untuk ngedesain logo dan packagingnya supaya ngebangun persepsi kalau Guresu itu produknya bukan datang dari kontainer tapi datang dari mall. Oh. Jadi dari packagingnya, dari reposition logonya, gitu ya, di reposition. Karena dari harganya juga, dari harga sushinya waktu itu per portion itu kita bukan sushi yang jualan di depan minimarket yang mungkin harganya di 20-30 ribuan gitu, enggak. Kita memang mau covernya adalah market yang di Memang plus ke A. meet up ke atas. Meet up ke atas, yang dari per portion waktu itu kita jual 85.000 Oh, oke. gitu. Berarti udah hampir selevel dengan salah satu brand sushi yang memang orang sering makan tuh di mall-mall ya? Betul. Oh, harganya Jadi sudah di level itu? harga sudah di level itu. Oh, wow. Makanya Berani banget loh bro. karena itu kan kita ngelihat dari Quality apa yang ya berarti? kita mainnya di quality. Kalau kita main Oke. di quantity aja terus rasanya tuh biasa-biasa aja, perangnya akan lebih susah. Nah karena ini semua orang gerak kayak betul. gitu. Ini yang menarik, katanya ada yang bilang bahwa the good product will tell itself. Dan kalau gue lihat di sini vibe-nya Guresu tuh kayak soulful banget, ya mindful. Ini mencerminkan nilai lo nggak sih sebagai foundernya? Maksudnya ada values lo nggak sih di bisnis ini? Jelas, karena proses dari Guresu mulai dari kontainer sampai sekarang ada kita punya tempat sendiri di Kemang, terus ada juga di Bintaro Exchange. Pasti itu akan nge-reflect dari foundernya. Itu dari mana kita mulainya dari online, jualan hanya 3 menu, terus sekarang kita dine in, konsepnya omakase. Jadi makin lama makin serius di situ. Nah,
pasti akan terreflect di mana brand itu akan bertumbuh seperti yang tadi Mas Tovan bilang ya, kita proses bertumbuh itu akan selalu ada buat brand ini karena si foundernya bertumbuh Oke. gitu. Belajar Jadi terus. belajar terus, nggak pernah berhenti. Nah itu juga yang kita kultur itu juga yang kita implement ke tim yang ada di outlet gitu. Bagaimana gue menekankan ke anak-anak tuh kalau kita jangan pernah mau puas berada di satu titik tertentu. Yes. Jangan. Yes. Kalau memang misalnya pekerjaannya hari ini hanya sebagai pencuci piring, jangan puas dia hanya nyuci piring aja gitu. Buka opportunity baru, belajar hal yang baru. Karena apa? Karena ownernya aja belajar hal baru terus gitu. Jadi Dan lo jadi sebagai leader adalah walk the talk lah, dalam artian ketika ada nilai itu, supaya nilai itu hidup, lo menjalani dan lo diikutin sama tim-tim itu kan. betul. Dan Karena mencerminkan bisnisnya. yes, karena dengan cara itulah kita bisa menginfluence orang. Dengan cara itu kita bisa ngegerakin orang. Karena bayangin punya karyawan itu kan level pendidikannya beda-beda ya. Kalau teman-teman LSPRian apa tadi sebutannya? LSPRian. LSPRian ini kan level pendidikannya udah S1 ya. Kalau di karyawan gue tuh di outlet ya rata-rata mungkin tamatan SMA, SMK gitu. Ada yang mungkin tamatan SD yang emang dari sisi pendidikan mereka nggak nge-reach bisa sampai ke situ. Jadi untuk ngedrill mereka punya mindset, mereka butuh sosok. Dan lo juga berperan sebagai mentor mereka juga dong. Betul. Karena disitulah ketika brand ini kita mau berkembang, nggak bisa cuma foundernya doang yang berkembang. Gitu. Karena ini terkait dengan satu ekosistem gitu. Sistemnya jalan semua. Kalau cuman bosnya doang yang mau pintar tapi si karyawan yang ngejalanin day to day-nya, bos gini aja lah Pak, gini aja lah kita. Banyak excuse ya. Banyak excuse, susah, kita nggak akan Berarti berkembang. ada nilai ketegasan. Cara lo ngedidik tim gimana bro? Dalam artian akhirnya bisa sampai values yang lo inginkan gitu. Caranya banyak ya, pendekatan tuh nggak sama antar tiap orang, tiap karyawan tuh pendekatannya beda-beda. Ada proses marah juga nggak? Proses marah ada, tapi nggak sampai teriak-teriak gitu. Karena dulu gue pernah kerja di maki-maki, dikata-katain, Nggak masuk ya? ke gue tuh jadi berpikir one day kalau gue punya usaha, one day kalau gue jadi bos, gue nggak mau kayak gini. Wow. Karena gue diperlakukan begitu tuh nggak enak banget. Awesome. Right, gitu. true. Jadi Yeah, makanya yeah. ketika sudah punya karyawan, itu yang hal yang pertama gue lakukan. Gue nggak pernah mau marah yang sampai bener-bener ngebentak-bentak orang tuh nggak pernah. Merendahkan orang. Merendahkan orang nggak pernah. Nice. Ini gue pikir value yang bagus banget. Karena banyak orang itu having issue with the anger management. They think that they bikin bisnis, bangun bisnis, bisa punya capital banyak, termasuk bisa memperlakukan orang sekehendaknya dia. Saya pikir LSPRian ini adalah value yang penting banget dan bisa jadi inspirasi bahwa selalu ada cara memperlakukan orang lebih baik. Betul. Terutama ke karyawan-karyawan kita. Betul. Nah, dengan lo nge-treat mereka kayak gitu, ke elunya dapatnya gimana tuh mereka? Lo dapat respect nggak atau apa yang lo dapat dari proses lo memperlakukan mereka kayak gitu? Banyak ya. Yang jelas pertama mereka nggak mudah untuk resign. Itu karena kalau kita ngomongin bisnis ya, itu penting gimana kita ngejaga karyawan itu tetap stay. Gitu. Karena banyak yang sudah kita curahkan kan, kita mulai dari trainingin gitu, belum lagi chemistry antar tim gitu. Jadi kalau misalnya ada yang cabut cepat gitu, itu pusing kita nyari penggantinya. Nah, itu yang paling terasa tuh ketika kita bisa memberikan contoh dan kita bisa memberikan tujuannya nih gitu. Kan kalau orang tuh ada yang bisa kerja karena ya udah gue kerja karena digaji gitu. Cuman kan kalau kita kerja karena digaji, kita kan capek ya. Gaji cuman adanya di akhir bulan, sedangkan kita kerja setiap hari. Nah, gimana caranya orang bisa tetap stay motivated gitu kan? Biar bisa selalu termotivasi adalah ya kita kasih contoh, kita kasih pendekatan-pendekatan yang emang mereka punya, oh Pak Esa tujuannya mau ke sini nih. Gimana ceritanya kita harus bisa dukung. Nah, hal-hal seperti itu bisa terjadi ketika kita bisa memberikan contoh yang baik ke karyawan dan bisa memberikan motivasi, arahan, rasa disiplin, semuanya kita tunjukkan. Seberapa semua. sering lo berkomunikasi dengan tim dalam artian di setiap cabang itu? Adakah ritual tertentu atau mungkin by group di handphone atau gimana cara untuk nge-brief mereka? Kalau di grup biasanya ya kita mulai dengan doa ya. Biasanya pasti kita mulai dengan doa. Ada ritualnya? Ada ritualnya gitu. Biasanya itu yang spesialis doanya panjang tuh istri ya. Anka tuh selalu doanya panjang. Kalau gue cuman ya, yuk bismillah semoga hari ini rame. Oh itu gitu. tiap hari tuh? Tiap hari. Wow. Kita tiap hari. Karena bisnis itu ya balik lagi kan seperti yang tadi gue bilang di awal. Mau kita usaha kayak gimana, end up-nya juga Tuhan juga yang nentuin. Gitu. Nah makanya itu yang biasanya kita lakukan, kita doa. Terus kalau misalnya kunjungan tuh biasanya memang kita ya ngobrol tuh layaknya
udah nggak ada boundaries Mas. Jadi Keluarga aja, anggap iya, keluarga kita ya. ngobrol gini aja gitu, bercanda-bercanda gitu sambil nemenin mereka ngopi gitu ya, denger apa keluh kesahnya mereka gitu. Kadang masukan-masukan yang benar-benar bisa diimplement di lapangan ya datangnya dari mereka, karena mereka yang day to day ngelakuin itu kan. Nah, Betul. jadi ngebuka ruang komunikasi dengan tim itu jadi sangat penting di internal kami. Nice. Ada value yang kayak jadi jargonnya nggak sih kalau Guresu? Udah ditentuin belum? Kayak corporate values kan gitu. Ada nggak? Belum. Udah di-create belum kultur itu? Kultur itu sih belum kita Oke. bangun On the way ya, on the way ya. menuju ke sana. Cuma memang kalau karyawan tuh karena tahu bertumbuh bermimpi itu ya, jadi selalu yang dipikir ya, yuk Pak, Bapak kan selalu bertumbuh bermimpi, jadi ya kita harus Jadi selalu tiap hari kita harus growing, terus harus punya mimpi besar, Betul. jangan puas di situasi sekarang gitu ya. Karena cuma mimpi doang yang bikin kita bisa Wow. bisa terus-terusan Ya. tahu tujuan kita ada di mana. Jadi kalau nggak punya mimpi rasanya susah. Kita mau kemana juga bingung. Tapi kalau kita punya mimpi, kita tahu tujuan kita mau kemana, ngejalanin day to day-nya tuh lebih gampang. Mau seperti apapun situasi kita sekarang ya. Yes. Oke, nah ini salah satu insight yang pengen gue tahu adalah, dan gue pikir penting banget diketahui oleh semua teman-teman LSPians, nggak banyak orang yang baru bangun bisnis 3-4 tahun, terus bisa langsung buka di mall. Mallnya mall besar, Iya. mall elit juga. Nah, boleh nggak ceritain journey-nya seperti apa gitu ya? Dan tadi kalau ngomongin tim ada satu quotes yang menarik kalau ngomongin teamwork. Sebenarnya kita tuh nggak bangun bisnis, kita bangun tim hebat, dan tim hebat itu yang bangun bisnis kita. Betul. Ya kan, nah, dan lu gue pikir udah on track tuh. Ya, mudah-mudahan kita doain makin besar ke Amin, depan. amin, Nah, Mas. gimana bro? Untuk tadi ngomongin bangun store di mall tuh gimana ceritanya? Oke, jadi balik lagi tadi kan sempet gue nyebutin mentornya adalah Doni Pramono kan, Ya. ownernya dari Sourcelli. Ya, Sourcelli pasti banyak orang yang udah tahu gitu ya, frozen yogurt udah 15-an tahun exist. Sudah berapa kali survive dari terpaan ya, kemarin pandemi juga mereka Sempat survive ya? Oke. Dulu sebelumnya zaman-zaman gue kuliah tuh di mana frozen yogurt itu banyak berbagai brand. Ya. Mereka tetap exist sampai detik ini. Nah, perjalanannya adalah ketika Guresu itu sudah buka outlet di Kemang. Nah, momennya baru buka di Kemang itu tuh jadi titik tuh, karena jadi titik yang menentukan banget, karena di situ jujur guanya juga nggak punya pengalaman punya resto, nggak punya pengalaman untuk how running bisnis benar-benar dengan karyawan yang lumayan banyak itu. Nah, disitulah ketemu dengan Doni gitu, Dikenalin orang atau Dikenalin memang lo orang. mencari sosok mentor? Emang nggak sengaja aja ketemu gitu ya? Karena tadi di 2021 akhir itu waktu masih di kontainer, gue tuh udah putus asa sama Guresu. Udah putus asa. Sempat ada di titik bawah berarti? Wah, kita udah bingung kita mau ngapain lagi ya. Terus berpikir, oh mungkin dengan cari investor kita akan menemukan solusi dari situ. Karena investor tuh kita nggak ngomongin masalah diinjek uang doang, tapi kita sadar kalau kita nih miskin ilmu, jadi kita butuh mentor, kita butuh ilmu yang lebih untuk kita bisa berkembang. Nah, saat itu gue telepon temen gue yang waktu itu juga anak LS juga, namanya Andreas Gunawan, batch 10 juga, anak Maskom juga. Telepon, Dre, lu kan punya banyak temen nih gitu, tolong dong, banyak orang kaya kan lu temen-temennya. Sesimpel itu aja, kita kan udah desperate ya, udah bingung gitu. Lu punya banyak orang kaya ya, taruhlah 1-2 gitu yang mau invest ke bisnis gua gitu. Kira tanya, gua ada nih kenalan, karena baru kenalan dari Bitcoin waktu itu. Namanya Doni, owner Sourcelli. 2000? Itu 2021 akhir. Oke. 2021 akhir waktu itu. Akhirnya 2022 Februari dikenalin lah. Itu juga momennya benar-benar kita proses kenalannya juga ya pahit. Karena waktu itu ketemu dengan Doni tuh nggak yang welcome, bener-bener yang Ada sempat lo diperlakukan sebagai strangers lah ya? strangers pasti dong. Ada gap gitu ya? Ada gap. Terus lu buka restoran apa? Restoran sushi Jepang gitu apa gitu. Lu saingan sama brand-brand yang kayak Hero, gitu-gitu yang di mall. Mendingan lu tutup aja bro, bisnis lu ngapain? Sempet digituin? Jadi harus truth-nya keluar ya, truth-nya keluar. Tapi itu yang ternyata membuat gue juga jadinya oke. Apa yang dikatakan benar semua, nggak ada yang salah. Karena waktu itu poinnya adalah gimana caranya lu differentiate dengan brand-brand yang sudah existing. Kalau cuma lu pengen jualan menu sushi yang udah pada umumnya orang buka menu terus pilih-pilih gitu, mereka sudah ngelakuin itu bro, gitu. Bagaimana lu mikirin hal yang lain?
Waktu itu sempat come up with the idea adalah omakase. Omakase kan kalau di Jepang tuh kan kulturnya kuat banget ya. Kalau di sini tuh restoran sushi omakase hanya bisa di reach out oleh orang-orang yang emang kelas atas gitu ya. Karena dari per personnya aja bisa 1 juta, 2 juta Boleh ke atas dijelaskan person. untuk teman-teman LSPRN yang Oke. awam, apa itu omakase? Omakase itu adalah sebuah subculture kuliner Jepang yang dimana kalau kita ke restoran Jepang itu kan kita datang nih dikasih buku menu terus kita pilih menunya kan. Nah kalau omakase itu menunya udah ditentuin sama chefnya. Itu dan selalu berubah-ubah tergantung musim ikannya, tergantung musim panen bahan baku apa, jadi berubah-berubah. Dan biasanya dia kayak dining set. Oke. Itu biasanya 12 So course. dining with experience ya. Dining with experience. Dan itu yang lo praktekin di Guresu. Kita coba implement di situ karena yang tadi dari sisi market orang omakase itu bisa dijangkau sama orang-orang yang emang kelas atas. Nah, bagaimana kalau kita bikin versi affordable-nya? Bagaimana kalau itu halal? Itu. Disitulah kita mulai dapat marketnya. Ngambilnya kelas middle yang emang kelas middle kelas itu di Indonesia yang paling besar. Betul. Di situ prosesnya kita ketemu. Paling besar and big spender. Big spender gitu. Iya. Tergantung Oke. dan juga gampang FOMO ya. Gampang FOMO. Nah dari situlah proses ketika udah mulai bikin konsep omakase, gue undang Doni untuk makan. Nah dari situ proses kita nge-build chemistry yang kurang lebih prosesnya untuk sampai kita bikin bisnis bareng itu setahun. Jadi bikin setahun, proses pacarannya setahun, dinner segala macem, ngomongin bisnis dan lain-lain, saling kenalan satu sama lain. Akhirnya oke, gue mau invest ke Guresu waktu itu, terus dia invest. Setelah dari invest kita jalan lagi Guresu, jadi dia sadar kalau Guresu itu sebagai restoran sushi is hard to duplicate. Jadi susah banget untuk diduplikasinya. Kenapa? Karena tergantung dengan SDM-nya. Chefnya Jepang yang punya pengalaman restoran Jepang itu di Indonesia dikit. Walaupun orang kita ya. Beda kayak kita nyari chef yang background-nya makanan Indonesia atau Western. Dan itu salah satu persyaratan basic dari omakase. Yes. Chefnya wajib, maksudnya punya pengalaman resto Jepang. Harus dong, karena kan skill megang pisaunya itu penting. Skill bikin sushinya itu yang begini-begini itu kan penting. Nah di situ dia bilang kalau bro ya susah nih. Apalagi tim gua backgroundnya adalah kencengnya jagonya di QSR, Quick Service Retail. Jadi kalau Sorcelli itu model QSR tuh yang emang lu pesan terus bikin segala selesai jadi gitu, bukan yang emang kayak restoran besar gitu. Gimana kalau kita bikin konsep yang kurang lebih mirip dengan QSR itu yang bisa main di mall. Nah proses dari situ akhirnya mulai proses kreatif, proses research, akhirnya kerjasama itu jalan. Nah dari sisi capital yang memang udah pastinya jadi concern utama ya, modal itu disupport dari dia, terus tapi secara skala dari sisi produk, kreatif, quality segala macam dari gua. Jadi proses merger itulah yang proses kolaborasi itu yang akhirnya terjadi. Termasuk jaringan di store di mall, Yes. nanti mungkin di mana lagi. Yes. Oh, wow. Gitu. Jadi Oke. akhirnya ya pintu rezekinya kebukanya dari situ. Nah, ini lesson learn buat experience ya. Mungkin yang perlu dipahami bahwa untuk membangun bisnis yang matang itu butuh proses. Nah, salah satu yang menjadi catatan penting untuk ini ada salah satu stempel yang disematkan ke Gen Z adalah nggak suka proses. Yes. Ya kan, sementara untuk mencapai sesuatu yang punya value tinggi harus ada proses. Harus ada prosesnya. Dan yang lo lakukan tadi itu semuanya isinya proses semua. tuh, Proses bro. semua. Apa pesan penting untuk adik-adik Gen Z kalau ngomongin proses itu penting banget gitu loh. Iya, ini menarik ya. Kalau kita ngomongin Gen Z itu menarik karena karyawan juga ada beberapa yang Gen Z. Memang mereka adventurous sekali ya, adventurous terus juga bukan salahnya mereka pengen cepet-cepet sukses, nggak salah mereka tuh. Karena mereka tuh hadir ketika internet tuh sudah sedemikian canggihnya kan, akses informasi sudah demikian mudahnya. Jadi apa yang terpapar di mereka adalah contoh-contoh orang yang sudah sukses gitu, contoh-contoh orang yang sudah besar gitu, sudah big name gitu ya, tanpa melihat proses berdarah-darah dan jungkir baliknya di belakang. Nah, ketika mereka ngejalanin pasti ada proses, nanti pasti kaget gitu ya, ada kaget. Nah ini yang harus disadari adalah kalau nggak ada yang namanya overnight success, tuh nggak ada, Yeah, right. nggak ada. Kita bangun usaha gitu ya, bangun usaha apapun industrinya. Oke, gue mulai usaha nih, mulai berdiri dengan kaki sendiri gitu, terus jalanin, terus besoknya tidur berharap besok yang beli datang udah banyak gitu. Dan berharap semua orang mendukung, kasih tepuk tangan. No, Wow. even orang terdekat aja
ada yang nggak ngedukung pasti. Banyak teman-teman juga yang gue buka usaha barang istri tuh nggak, ucapan selamat gitu-gitu tuh nggak ada. Oh ya? Banyak. Wow. Karena itu manusia, itu sangat-sangat manusia sekali ya, ketika orang ngerasa kan kita mulai dari titik yang sama ya. Harusnya pengennya diapresiasi dong, minimal oleh keluarga sendiri, minimal oleh teman-teman dekat. Tapi somehow lu pun nggak dapat itu somehow. Dari ya? teman-teman yang dulu ngerasanya kita deket ya. Wow. Itu kayaknya gue ngerasa deket kok, tapi gue nggak ada dapat apresiasi itu. Lu ya. memilih untuk mempermasalahkan itu atau just forget it dan kita jalan terus? Jalan aja. Jalan aja. Jalan aja. Ngapain kita pusingin dengan komentar orang lain? Itu ngapain kita sibuk dengan apa, mikirin apa pendapat orang lain tentang kita? Kan yang ngejalanin hidupnya kita, Mas. Iya. Itu pasti orang lain nggak akan ngerasain gitu ya. Orang lain nggak akan tahu gitu bagaimana jungkir baliknya kita ngebangun usaha itu. Yang orang lihat ya udah tinggal apa yang kita posting aja kan di sosial media. Nah itu makanya bagaimana proses itu butuh dijalankan. Nah ini balik lagi ke Gen Z. Proses itu penting untuk kita jalankan. Kenapa? Karena dari proses itulah kita akan belajar banyak hal. Dari proses itulah kita akan belajar bagaimana rasanya gagal. Dari proses itulah bagaimana kita rasanya bisa mengapresiasi setiap kemenangan kecil yang hadir di setiap waktu kita. Very good. Quick wins ya. Karena kalau kita nggak appreciate setiap kemenangan kecil kita itu, kita nggak akan bisa terus termotivasi. Gitu. Kita nggak akan bisa bersyukur dengan sejauh mana pencapaian yang udah kita lakukan walaupun itu kecil. Susah. Karena kita udah lonely ketika kita udah memutuskan gue mau jadi pengusaha, gue mau jadi entrepreneur. Lonely hidupnya. Nggak akan ada tempat nanya, nggak akan ada tempat curhat gitu. Kalau ngomong ke teman gitu, ngumpul dengan orang-orang gitu ya mereka nggak punya usaha. Nah ini gue mau tanya, kan banyak kadang-kadang para entrepreneur tuh berkumpul. Entah itu dinner bareng atau punya komunitas, gabung di kalau gabung di salah satu organisasi kewirausahaan ya gue lihat. Nah berarti mereka mengalami hal yang sama dengan lo ya. Dalam artian begini, kesepian di tengah keramaian. Betul itu rasanya. Dan itu terjadi. Gimana rasanya? Rasanya tentunya nggak enak ya ketika kita ngerasa kita surrounded dengan banyak orang tapi kok kita feeling lonely itu. Dan itu yang terjadi. Makanya butuh teman yang bisa juga punya rasa atau punya pengalaman yang sama. Gitu. Makanya ngobrolnya ujung-ujungnya ke sesama pengusaha gitu. Walaupun levelnya mungkin beda-beda ya, tapi kita punya persamaan di situ. Bagaimana kita berjuang demi mimpi kita, berjuang untuk untuk sesuatu yang kita percaya. Karena apa yang kita percaya belum tentu orang lain yang kita ajak ngobrol itu juga percaya dengan mimpi kita. Makanya ya pasti akan sampai kita benar-benar make it happen. Betul. Baru orang sampai percaya. Sampai kita berada di titik tertentu, di satu bukit tertentu, pencapaian tertentu, dan baru orang bisa realize dengan pencapaian kita. Betul. Nah ini di sedikit penghujung menuju selesai, Mas Esa. Kita ngomongin kepemimpinan kan judulnya Leader Pods gitu ya. Nah gue pengen tahu karena kita paham leadership di korporasi sama bisnis tuh beda. Kalau bisnis tuh ada lebih ke intuisi, pakai hati gitu ya. Buat lo sendiri apa sih arti kepemimpinan? Seorang Esa tuh mendefinisikan apa sih kepemimpinan dan seberapa signifikan terhadap pertumbuhan bisnis lo gitu ya. Oke. Dan terakhir sekalian satu paket, biggest lesson learned tentang leadership yang lo pelajari apa? Wah, pertanyaannya butuh waktu untuk berpikir nih. Tanya ChatGPT. Tanya ChatGPT ya. Oke, dari apa yang pengalaman yang selama ini sudah gue jalanin yang perihal masalah kepemimpinan ya Mas. Kepemimpinan itu kita nggak melulu cuman ngomongin tentang memberikan arahan, memberikan perintah kepada tim kita harus ngapain gitu ya. Tapi bagaimana kita sebagai pemimpin itu bisa selain menjadi contoh, selain menjadi figur yang emang bisa di look up oleh tim kita, sebagai pemimpin kita juga seringkali menutupi rasa insecure kita, rasa lemahnya kita gitu. Dan di situ adalah esensi yang menurut gua itu yang paling terasa ya, dimana kita nggak bisa benar-benar terlihat sedih, terlihat stres di depan tim kita gitu. Bagaimana kita bisa tetap mengobarkan semangat kalau mimpinya saya ini dengan brand ini pasti akan kejadian gitu. Mimpi brand ini, Guresu ini pasti akan kejadian. Apa big dream Guresu? Big dreams, big picture. Buka di Jepang. Wow. Itu yang selalu kita kencangkan dalam iman dan semua kegiatan dan doa kita.
Baik Guresu maupun brand baru kita yang namanya Gugu sekarang. Setiap orang nanya, Pak Guresu nih end up-nya akan ada di mana? Ada di Jepang. Endgame-nya ya. Endgame-nya ada di mana? Ada di Jepang. Baik Guresu maupun di Gugu. Kenapa? Karena dari situ kan mimpinya besar ya Mas. Mimpinya karena memang Guresu dan Gugu ini, dua brand ini kita memang jualannya makanan Jepang tapi kan Sorry, halal. kalau Guresu kan sushi. Sushi. Kalau Gugu yang buka di salah satu mall itu apa? Dia lebih ke onigiri, sando, tapi jualan sushi juga, tapi lebih konsepnya to go, To go. express. Kalau Guresu tuh lebih yang dining proper gitu ya. Kalau itu lebih yang makan cepat. Oke. Lebih ke situ. Nah, mimpinya ke situ karena kita mau ngebawa brand halal ini global. Mimpinya ke situ. Ya. Karena foundernya mimpinya emang tinggi banget, punya cita-citanya yang tinggi banget. Selalu mimpinya kita harus buka di Jepang. Dan ini gue tagih 3 tahun lagi, bro. Amin, amin, Bismillah ya. Amin ya. Ini Amin satu ya. yang insya Allah mudah-mudahan kesampaian. Mudah-mudahan. Karena nah itu balik lagi tadi kita ngomongin masalah kepemimpinan Mas. Bagaimana kita bisa ngebawa tim kita itu juga ikut bisa bermimpi. Yes. Nggak cuman eksekusi. Nggak cuma eksekusi. Bayangin ketika kita mulai di kontainer, kami mulai di kontainer Mas waktu itu. 4 orang karyawan ini nanya, Pak kita nih nantinya akan ada di mana sih? Kita mau kayak gimana? Udah nanya kayak gitu? Iya. Karena kan mereka day to day ngejalanin itu kan. Oke. Apa mau begini terus di kontainer? Oke. Enggak. Guresu nanti momennya akan ada di mall. Wow. Itu tahun 2000 2021 waktu itu gue mulai. dan kejadian di tahun 2025. wow, 4 tahun. Udah bukan di mall. Keren. Gitu jadinya di momen itulah kita harus juga bisa menginspirasi tim kita sebagai pemimpin. Nih, apa yang saya sampaikan waktu itu 4 tahun yang lalu kejadian nggak sekarang? Kejadian Pak. Berarti mimpi untuk kita nyampe di Jepang possible nggak? Mungkin nggak? Possible. Nah, 4 orang itu masih bersama sekarang. 4 orang itu sekarang tinggal sisa 3 orang karena yang satunya perempuan Keluarga lah ya. udah berkeluarga dan keluarganya juga sama karyawan juga gitu. Jadi 3 orang itu masih setia sampai sekarang. 1 orang saya tempatin yang ada di Bintaro Exchange di mall itu. Mereka masih setia sampai sekarang. Luar Since day biasa. one. Experience kita doakan Mas Esa, Guresu, Gugu dan grup kuliner yang lain bisa make it happen nih nanti ya. Amin, Ke amin. Jepang, kemana-mana gitu. Nah 2 poin besar lagi. Gimana lo memaknai kolaborasi? Kan sekarang tuh orang gembar-gembor wah sebagai entrepreneur, profesional. Jangan lupa ya kolaborasi gitu ya. Karena hari ini kita nggak bisa sendirian dan lain-lain. Betul. Ajaibnya kolaborasi itu apa sih kalau dari pengalaman lo gitu ya? Ya itu tadi contohnya itu Mas, ketika kita ngomongin kolaborasi, gue sadar kalau gue ini miskin ilmu ya, gue sadar kalau gue ini miskin pengalaman, terus banyak hal kekurangan gue yang gue butuh orang atau butuh tempat untuk gue bisa belajar. Nah kolaborasi itu akan ngebuka pintu itu. Tapi memang nggak semua orang juga kita bisa berkolaborasi gitu ya, harus pilah-pilah juga. Kayak misalnya gue berada di organisasi pengusaha gitu ya. Banyak tuh ya kita kolaborasi, tapi kalau misalnya nggak jalan. Ayo, tapi dalam real life-nya nggak akan jalan karena Sepakat. kolaborasi itu tuh nggak cuman ngomong kita kolaborasi yuk kita bikin sesuatu gitu, enggak. Iya, kalau menurut gue kolaborasi itu bukan sekedar kata kerja, Iya. tapi kata sifat. Kata sifat. Iya kan? Iya. Kita bilang, oh yuk kolaborasi, tapi kalau sifat kita orang yang egois, Iya. nggak mau berbagi panggung, nggak jadi tuh kolaborasi. Nggak Jadi jadi. menurut gua kolaborasi yang keren itu antara perpaduan kata kerja dan kata sifat. Cakep banget. Memang Betul. Terjadinya seperti Betul itu. ya. Kita nggak cuma ngomongin kolaborasi itu antar yuk kita bikin sesuatu jadi brand gitu, Iya, enggak. nggak bisa Manusianya ini secara chemistry juga harus kebangun Betul, gitu. sepakat. Karena kayak contoh misalnya gue dengan Doni Pramono. Doni ini tipenya dia ini ya, energik banget ya. Dia energik gitu. Dia kalau punya ide tuh langsung bang bikin ini bro, bikin ini gitu. Nah, kalau ketemu dengan sesama orang yang energik juga, mungkin bisa berantem gitu. Iya. Tapi kalau di lapangannya ketika gue ketemu sama dia, oke ini gue tampung dulu ya, terus coba kita jalanin gini, kita implement gini. Jadi proses untuk ngejalanin bisnis itu adalah 2 manusia ini harus klop dulu Ya, nih. saling melengkapi. Saling melengkapi. Ketika energi mereka, ketika chemistry mereka udah kebangun, baru bisa jalan bareng nih, baru bisa itu yang namanya kolaborasi. Tapi kalau enggak tiba-tiba 2 orang nggak saling kenal, tiba-tiba bikin Nggak bisnis bisa. bareng nggak akan jalan. Nggak akan jalan. Nggak akan jalan. Makanya sebagian besar kalau kita perhatikan bisnis-bisnis besar yang ada sekarang itu para foundersnya, board directorsnya entah teman SD, teman SMP, ya, atau mungkin teman satu kosan gitu ya. Bener. Nah 2 pertanyaan terakhir yang ini filosofis. Yang pertama adalah apa yang lo bisa omongin ke Esa 10 tahun lalu? Jadi misalnya Esa nih ada di depan gue nih lagi nonton. Waduh. Nasehat buat diri lo sendiri 10 tahun lalu. Sehingga teman-teman yang denger minimal nggak
ngulangin kesalahan yang lo bikin gitu loh. Nasihatnya untuk Esa 10 tahun yang lalu. Semua akan baik-baik aja. Wow, nice. Raih semua mimpinya. Dah, Ya. semua akan baik-baik aja. Kalau orang tua gue bilang salah satu untuk melengkapin mungkin kita harus lebih besar daripada masalah kita. Wah, Gitu. Jadi mindsetnya kayak gitu. harus begitu. Kedua, mengutip salah satu filosofis dan guru ngaji di YouTube, dibilang bahwa salah satu mantranya adalah semua akan berlalu. Semua akan berlalu. Ya, Itu. Jadi jangan overthinking ya. Ya, apalagi gue overthinking kan. Wow. Parah. Itu benar. Dan punya istri ngimbangin dong. Ngimbangin. Nah, last questions bro. Kita semua muda, anggapnya kita masih muda lah. Ya. Muda terus dong. Muda terus. Muda Karena terus muda itu kan sebenarnya Pilihan. pilihan. Kita Ya. mau stay young itu pilihan gitu. Nah, jadi gini, pesan terakhir lo buat anak-anak muda yang lagi bingung, lagi galau, lagi stuck, lagi burn out, dan berbagai macam label-label mental health lah sekarang lah, apapun itu. Tapi mereka punya mimpi besar gitu loh. Apa nasihat, bukan ya, maksudnya pesan terbaik lo buat mereka? Oke. Buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi bingung, lagi burn out, lagi bentar-bentar mau healing, it's okay karena memang hidup memang tidak semenyenangkan itu. Tapi yang jelas ketika kita punya satu hal yang kita sukai, ketika kita punya satu hal yang kita cintai, yang kita yakini itu menjadi ikigai kita, menjadi jalannya kita, tetap percaya dan jalanin itu. Walaupun kondisi realnya mungkin bertolak belakang dengan kondisi yang sekarang, mungkin tidak sesuai atau tidak sejalan dengan yang dijalankan sekarang. Tapi selama kepercaya itu, mimpi itu masih ada, jalanin terus, insya Allah akan tercapai kok. Oke, ya istirahat boleh tapi jangan berhenti. Nah, Jangan. ternyata ada yang mau tanya nih adik-adik kita. Oke. Teman-teman mahasiswa, monggo silakan. Nah, nama, jurusan, dan kasih pertanyaan yang susah. Kalau bisa jawabannya jangan ada di ChatGPT atau di Google. Susah deh. Nah, iya, Bingung dan silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi nama aku Adinda. Aku masih dari tahun pertama, jadi dari semester 2. Aku ada pertanyaan yaitu, apa tantangan kakak terbesar dalam memimpin tim di dunia kuliner, khususnya dengan standar tinggi seperti omakase, dan bagaimana kakak mengatasinya? Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya. Langsung dijawab nih ya. Dinda, terima kasih pertanyaannya. Tantangannya banyak banget ya. Apalagi kondisi gue bukan orang yang punya background F&B, bukan punya background restoran gitu ya. Ya kuliahnya di Maskom, di sini di London School, media gitu. Tiba-tiba punya usaha makanan, itu aja udah tantangan besar gitu. Apalagi kita ngomonginnya kuliner Jepang yang emang kuliner Jepang itu dibanding dengan kuliner-kuliner dari negara-negara lain ya, mereka punya standar yang amat sangat tinggi, mereka punya etos kerja dan kultur yang sangat dalam, yang itu di kitanya sendiri saya rasa orang Indonesia belum punya itu, gitu. Ketekunan untuk melakukan satu hal, untuk mengcrafting satu hal menjadi benar-benar menjadi masterpiece gitu ya, itu kan kulturnya orang Jepang sekali itu. Nah, tantangannya di situ, bagaimana kita sebagai brand atau sebagai pengusaha punya brand ini sebisa mungkin mengcrafting di saat kita punya keterbatasan, di saat kita punya kekurangan. Dan itu yang tantangan terbesarnya, bagaimana proses kita untuk mau terus belajar setiap hari, nggak pernah mau puas dengan setiap pencapaian yang kita sudah dapatkan. Dan saya rasa itu adalah kuncinya sih, bagaimana proses bertumbuh itu harus selalu kita lakukan supaya kita bisa achieve our dreams. Kalau enggak, susah. Dan mulai lebih awal ketika Mas Esa mungkin mulainya setelah lulus, Dinda bisa mulai di semester 3 loh. Bisa. Bangun bisnis. Bisa. Karena kan selalu ada pilihan. Selalu ada pilihan. Tapi ya tadi ya, pilihan itu pasti akan terus ada, akan selalu ditemani dengan yang namanya resiko. Jadi ya harus berani pilah-pilah juga. Gue mau mulai di usia 32 tahun di saat kondisi sudah ada istri, sudah ada anak, mau mulai bisnis bukan Resikonya lebih besar itu. Resikonya lebih besar gitu. Tapi nilai plusnya, kalau istri mendukung, kalau keluarga mendukung, jalannya lebih aman. Luar biasa ya. Gitu. Oke, next questions. Ada 5.000 pertanyaan seperti Waduh, banyak banget. Jadi perkenalkan, sebelumnya nama saya Erisa. Di tahun pertama saya juga kuliah di SPR. Jadi pertanyaan saya, sebagai seorang yang memiliki darah Jepang juga kebetulan dari ayah saya. Ya, saya sangat tertarik bagaimana kakak ini melakukan pendekatan terhadap budaya Jepang.
bagaimana kakak menyatukan nilai-nilai tradisional Jepang dengan selera lokal di Indonesia? Wah, ini Oke. pertanyaan langsung dari orang Jepang, berdarah Jepang. Pertanyaan Silakan. Bang. Oke. Ini cerita sedikit tentang adiknya Guresu yang namanya Gugu itu tadi. Mungkin bisa di search di Instagram @guguindo. Jadi secara konsep memang itu express, tapi juga kita masuk ke IP mas, IP business, IP intellectual property. Jadi kita berusaha untuk ngebuka jaringan kolaborasi yang nggak melulu ngomongin makanan. Ya. Gitu. Makanya kita hadirlah Gugu ini. Nah, prosesnya Gugu itu untuk kita bisa dapat sebuah konsep yang oke, ini adalah konsep yang tepat untuk Gugu. Itu dimulai dari perjalanan waktu liburan di 2024 yang lalu. Itu liburan lagi untuk kedua kalinya ke Jepang. Nah, di situ kita mulai identify dan belajar bagaimana masyarakat yang waktu itu memang kebetulan lebih banyak di Tokyo, Osaka dan Kyoto ya. Kita memperhatikan habitual dan behavior masyarakat yang ada di sana, kultur yang mereka terapkan di sana gitu ya. Nah, salah satunya yang tadi udah gue sebutin, bagaimana brand-brand di sana itu memikirkan segitu detailnya. Wow. Mulai dari brand, packaging sampai produknya gitu. Itu yang terjadi. Itu kalau misalnya kita ke Jepang ya, mudah-mudahan kita semua nanti bisa ke Jepang bareng-bareng ya. Setiap kita dapetin produk makanan lah contohnya, pasti kita akan memperhatikan hal-hal yang nggak kepikiran sama kita tuh bisa dipikirin sama mereka. Wow. Itu. Yang kita remehin, yang kita nggak pikir dan kita anggap nggak penting, jadi penting. Jadi penting di sana. Apa ya misalkan? Contoh waktu itu gue pergi ke convenience store Famima ya, Family Mart waktu itu. Kita beli puding. Nah di puding itu tuh purin, puding telur lah ya. Kan kalau biasanya puding itu dikemasan kalau dibuka selesai kita makan gitu kan. Nah ketika kita balik itu ada satu kayak apa ya? Kayak button switch on off gitu mas. Oh ya? Di bagian belakangnya. Terus akhirnya ini buat apa ya? Terus kita buka, terus kita balik, kita taruh, terus kita tuasi kita putar, tek, turun dia. Plek. Untuk ngebantu. Ngejatuhin si pudingnya itu. Dan banyak banget kejadian-kejadian kayak mayones gitu ya. Ini gimana caranya? Terus kita, oh ternyata caranya dilipat. Pas dilipat truk keluar sendiri mayonesnya. Nah, detail-detail seperti itu yang gue belajar banget dari kulturnya Jepang. Bagaimana ketika kita menciptakan sebuah produk untuk bisnis, itu penting kita untuk mengejar yang namanya kesempurnaan gitu. Perfection itu bagaimana kita crafting produk kita sampai orang tuh nggak bisa nyari celah kekurangannya kita. Betul, karena ada mentor yang bilang juga bahwa bisnis itu sama aja kita ngebuat karya. Betul. Karya itu harus perfect. Harus perfect gitu. Kita benar-benar gimana caranya, ada kekurangan apa kita benerin. Ya. Ada kekurangan apa lagi, ada hole lubang di mana gitu kita tutup di situ. Jadi itu kalau misalnya tadi balik lagi ke pertanyaannya, itu ya rasanya kultur itu yang amat sangat gue belajar ya pada saat kesana. Dan itu akhirnya kita bawa ke sini untuk ngebangun bisnis ya. Kesempurnaan itu memang harus kita kejar terus. Bagaimana kalau kita nggak kejar itu, kita akan sulit lagi nanti bersaing dengan orang lain. Karena banyak kok orang baru mulai usaha, tapi produknya belum produk final gitu ya. Masih produk coba-coba ya. tapi udah mulai digas gitu ya. Gue pikir salah satu filosofis Jepang yang sering kita dengar Kaizen. Itu kan continuous improvement, perbaikan terus-menerus. Iya. Lo lakukan berarti? Lakukan. Kaizen mode, jadi kalau kita lagi bercanda tuh kalau lagi sama istri gitu, aku ngapain mau Kaizen mode aja. Sehari harus lebih baik walaupun cuma 1%. Apapun itu ya. Apapun Wow, itu. okay. Nah itu yang menuntut kita ya mengejarnya ya pasti ngejarnya kesempurnaan itu. Very good. Satu lagi terakhir, silakan. Nah ini laki-laki. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Z, masih tahun pertama di LSPR. Tahun pertama semua nih. Jadi kan sebelumnya sudah memilih bisnis kuliner Jepang di Indonesia ini. Nah, apakah sudah ada pandangan ke depannya bagaimana perkembangan kuliner Jepang khususnya yang omakase di Indonesia? Ini aspek bisnisnya. Oke, kalau kita ngomongin masalah aspek bisnis, memang omakase untuk di middle class challenge-nya besar ya. Karena banyak orang juga nggak tahu apa itu omakase. Nah, ini contoh kasus yang terjadi di Guresu mas. Di 2024 tahun lalu tren omakase turun, kita drop parah waktu itu. Kenapa? Karena mungkin daya beli, tahun politik dan lain-lain. Karena orang minimum spendingnya udah harus paling 400.000 untuk sekali makan, gitu ya. Dan buat middle class budget segitu mungkin bisa diallocate kalau di weekend. Betul. Nah,
Nah, tapi kita nggak cuma fokus di masalah omakase-nya aja waktu itu. Kita juga mengedepankan halalnya. Karena masyarakat kita juga ternyata banyak yang belum aware kalau makanan Jepang itu juga identik dengan makanan yang non halal gitu. Walaupun sushi gitu ya, ikan yang memang datangnya dari laut, segala sesuatu hal yang dari laut halal untuk dikonsumsi sebenarnya kan kalau di Islam. Tapi kan ada bahan baku lainnya gitu, kayak mirin misalnya, sake masak gitu-gitu yang ternyata membuat jadi haram. Nah, kita fokusnya kalau di bisnis waktu itu ya bagaimana kita Japanese cuisine tapi tetap halal. Concernnya di situ. Kedua hal itu yang selalu kita jadiin pedoman. Halal dan toyib belakangan ya. Ya, karena halal dan toyib itu selalu inline dia. Ya. Halalan toyiban kan. Halal itu halal, toyib itu baik gitu. Nah, fokusnya di situ, halal dan juga kita ngomongin di makanan Jepangnya. Nah, untuk persaingannya memang di situ tadi yang sempat saya ceritain, kalau kita mainnya cuman di restoran sushi yang sama seperti restoran-restoran lainnya yang ada, kita akan sulit untuk berkompetisi gitu. Makanya penting di situ kita mencari celah market di situ yang kita bisa masuk, yang bisa membedakan kita dengan brand-brand lainnya. Makanya Guresu itu selalu mengedepankan halalnya dulu gitu. Karena ketika kita ngomongin Itu halal, salah satu narasi yang terus disampaikan. terus harus selalu disampaikan. Kenapa? Karena market muslim kita di Indonesia besar gitu. Kalau ngomongin dari aspek bisnis gitu ya. Kalau ngomongin dari aspek spiritual ya itu balik lagi, kalau kita pengen ngasih makanan itu kan yang sesuatu yang baik, sesuatu yang halal itu masuk ke dalam tubuh ya harus yang baik juga gitu. Dan itu menjadi filosofi brand ini juga ya. Betul, ujung-ujungnya itu akan menjadi value dari brandnya sendiri. Makanya hal-hal yang tadi menjadi pilarnya si bisnis itu terus harus kita pegang supaya kita nggak dalam perkembangannya, perjalanan itu kita nggak lari kemana-mana. Kita selalu stick dengan plan seperti itu. Makanya tadi mimpinya kemana? Ke Jepang. Kenapa di Jepang? Karena tren makanan halal di Jepang mulai naik. Restoran-restoran halal di Jepang mulai banyak. Seiring meningkatnya turis-turis Muslim ke Jepang. Muslim ke Jepang. Mereka menyesuaikan. Ada demand di situ juga, terus juga tren orang yang penduduk sana yang masuk Islam juga banyak, gitu. Masjid-masjid mulai banyak dibangun di sana, gitu. Jadi ngelihat peluang bisnisnya juga besar, ada, nggak cuma punya mimpi tapi nggak ada benchmarknya. Betul. Gitu, harus tetap karena kita ngomonginnya bisnis gitu. Kita nggak ngomongin cuma masalah gue mau berkarya terus gue bebas mau kemana aja, enggak gitu. Berkarya tapi we talk about business gitu. Jadi numbersnya juga harus tetap dipikirin gitu. Any kind of data juga harus dipikirin. Makanya kenapa Jepang? Karena Jepang punya standar yang bagus, punya standar yang perfect. Dia udah diakui untuk misalnya mau go global sekalipun. Terus juga tren halal juga meningkat di sana. Dan kita orang Indonesia juga yang rata-rata kebanyakan Muslim juga sudah aware dengan halal gitu ya. Jadi hal itu jadi punya punya kesinambungan gitu. Kalau kita mau ke sana achievable nggak? Achievable sebenarnya. Smart objektif. Nah, itu dia. Emang kalau yang wawancara gini dosen itu enak tuh pertanyaannya. Teman-teman, hampir 1 jam lebih kita ngobrol dengan Mas Esa Mahendra. Tepuk tangan yang di studio luar biasa. Semoga terjawab ya. Semoga pertanyaan-pertanyaan terjawab. Saya pikir dari mulai nilai kehidupan, bisnis, banyak hal lah. Sehingga mungkin saya rangkum lewat salah satu quotes dari Reid Hoffman. Wah. Fail fast. Jadi kalau teman-teman muda itu mau cepat sukses, harus gagalnya juga cepetan dari fase yang lebih awal. Tadi Dinda Z dan siapa satu lagi? Erisa. Kalau mau mulai sesuatu nggak usah nunggu lulus. Kalau memang bisa semester besok, mulai. Yang kedua adalah dari situ teman-teman learn faster, belajar lebih cepat, lebih bijak gitu ya. Sehingga yang terakhir kalaupun jatuh bisa rise stronger. Resilient ya. Resilience, daya tahan. LSP Harian di Leader Pods yang keempat ini kita sama-sama doakan Mas Esa bisa menggapai mimpinya. Amin. Buka Guresu di Jepang, karyawannya makin banyak, makin berkah, sehat terus dan bisa terus menjadi LSPR Pride. Wah, amin. LSPR Pride dan tetap humble, tetap keren dan jangan bosan-bosan kalau diundang sama kita semua. Nggak pernah bosan Mas, setiap dipanggil pasti ikut. Luar biasa. Salam buat istri di rumah. Terima kasih Salam banyak, buat Mas Taufan. teman-teman keluarga besar Guresu. Thank you. Kita ketemu lagi di sesi yang selanjutnya. Terima kasih Indozone, terima kasih Thank you, LSPR. Indozone. Thank you, Sehat LSPR. terus. Kita pamit.